Baik, kita bertemu kembali. Semoga masih semangat untuk mendengarkan pemaparan ini. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada video sebelumnya, bahwa video part kedua ini akan membahas tentang contoh soal yang lumayan panjang pembahasannya, karena ini akan mengacu pada materi-materi sebelumnya yang sudah kalian pelajari. Nah, diketahui konstruksi balok beton bertulang dengan pembebanan dan penampang sebagai berikut. Nah, untuk bebannya di sini pada statis tertentu dengan bentang 5 meter dan bebannya adalah merata dengan beban 2 ton per meter panjang. Kemudian diketahui penampangnya, dimensinya 80 cm untuk serat atas dan serat bawahnya 35 cm. Kemudian untuk vertikalnya 38 cm, yang di atas ini adalah 12 cm. Apa yang diminta di sini? Yang diminta adalah yang A. Kita diminta hitung besaran penampang dan besaran inersia penampang tersebut di atas. Kemudian yang B adalah hitung dan gambar diagram tegangan akibat momen lentur pada tengah bentang. Kemudian yang C, hitung dan gambar diagram tegangan akibat gaya lintang sejauh 1 meter di kanan A. Nah, yang ketiga poin ini sudah kalian pelajari pada materi sebelumnya. Contoh soal di sini adalah kombinasi dari berbagai materi yang sudah kita bahas. Kita lihat seperti apa pembahasannya. Yang pertama adalah menghitung besaran penampang. Yang perlu pertama kita lakukan tentu adalah pembagian penampangnya, kemudian dihitung luas untuk langkah pertama. Untuk F1 itu luas penampangnya 80 dikali 12 seperti ini, 80 kali 12. Kemudian yang di bawah adalah 35 kali 38. Setelah ketemu F1 dan F2 nya, kita total menjadi F total yang jumlahnya adalah 2290 cm persegi. Oke, dari sini kita melangkah menghitung koordinat titik berat penampang XS, YS. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita mengetahui koordinat titik penampang bagiannya terlebih dahulu. Yang O1, X-nya adalah 80 per 2, jadi 40 X-nya, kemudian Y-nya adalah 48 plus 60 per 2, yaitu 54. Di sini posisinya antara 38 dan 60, 54. Dan O2-nya yaitu titik berat penampang F2, X-nya adalah 45 plus 80 per 2. Nah, jadi koordinat X-nya di sini jadi antara 45 dan 80, yaitu 62,5. Dan untuk Y-nya adalah 48 per 2. 48 per 2. Ini 48. Oke, ternyata ada kesalahan di sini di soal. Sebenarnya ini adalah 48 ya, agar menyesuaikan semuanya 48. Karena semua di sini adalah 48. Bisa kalian rubah ya, ini ada 38, ini ada 48, ini contoh dari modul. Nanti kalian bisa hitung ulang, kita sesuaikan dulu dengan apa yang sudah ada di sini. Di sini kita lanjutkan titik berat penampang majemuknya. Titik berat penampang majemuk.
Oke, XS dan YS kita bisa masukkan F1, X1, kemudian delta F1 Y1 per delta F. Untuk XS itu pakai koordinat X-nya O1 dan O2. Jika YS-nya kita memakai perkalian nanti dengan koordinat Y1 dan Y2-nya. Oke, baik. Didapat hasil XS itu 53,07. Kemudian YS adalah 36,58. Jadi koordinat penampang majemuknya adalah XS, YS 53,07, 36,58. Selanjutnya adalah menghitung momen inersia penampang. Nah, momen inersia penampang ini dihitung IX1, IX2. IX1 itu 1/12 BH pangkat 3 plus A kali F. Itu adalah yang ini, momen inersia pada tampang pertama. Kemudian IX2 adalah momen inersia penampang kedua. Tidak saya jelaskan terinci karena ini sudah dijelaskan sebelumnya. Kita hanya cukup mensubstitusikan angka pada rumus yang sudah tersedia. Ingat, yang berbeda adalah rumus di A-nya, AY1, AY2. Ini yang berbeda karena setiap penampang mempunyai titik koordinat Y yang berbeda. Kemudian setelah didapat IX1 dan IX2, kita total menjadi IX total keseluruhan penampang dengan menjumlahkan keduanya sehingga didapat IX adalah 789.799 cm pangkat 4. Baik, next kita menghitung momen inersia terhadap sumbu Y. Nah, di sini kita lihat perbedaan bahwa IX, jika di IX tadi hanya yang pangkat 3, jika di Y adalah B-nya yang pangkat 3. Kemudian kita masukkan rumus, ini XS min X1 di sini, kemudian ini XS min X2. Oke. Setelah kalian masukkan dengan cara yang sama, kita hanya memasukkan angka saja. Di sini hanya pakai 48 ya. Jadi kalian bisa hitung ulang soal ini dengan nanti F-nya yang dirubah. Yang ini saja karena yang di belakang-belakang ini memakai yang 48 untuk hanya. Kemudian ditemukan bahwa IY totalnya adalah 902.262 cm pangkat 4. Kemudian di sini menghitung inersia polar IP, yaitu dengan rumus IX plus IY. Kita tinggal jumlahkan yang IX ditambah IY dengan hasil yang demikian. Kemudian selanjutnya adalah jari-jari inersia. Jari-jari inersia itu ada IX, ada IY, dan IP. Untuk IX kita akarkan IX total per F-nya. F yang ini. Kemudian IY juga sama. IY total per F. Kemudian untuk IP, inersia polarnya yaitu jumlah total IX dan IY per F-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita diminta menghitung dan menggambar tegangan akibat momen lentur. Diketahui sebelumnya kalian
bahwa rumus ini adalah rumus untuk menghitung tegangannya, di mana gaya dalam yang memberikan kontribusi tegangan lentur normal itu 0 karena tidak ada gaya normal atau gaya aksial. Untuk MY, momen lentur terhadap sumbu Y penampang itu 0. Karena apa? Karena tidak ada beban luar yang bekerja tegak lurus terhadap sumbu Y penampang. Dalam hal ini adalah beban yang tegak lurus bidang gambar. Kemudian MX, momen lentur terhadap sumbu X penampang, tidak sama dengan 0. Ada beban luar yang bekerja tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, ini tegak lurus terhadap sumbu X. Dalam contoh soal ini, adanya beban merata sebesar Q 2 ton per meter. Dengan demikian, rumus umum di atas dapat disederhanakan karena N-nya 0, kemudian MY-nya ini 0, maka tinggal ini saja, yaitu min MX per IX dikali Y. Oke, next. Kita hitung momennya dulu. MX-nya adalah 6,25. Sudah tahu ya caranya menghitung momen maksimum pada statis tak tentu dengan beban merata, yaitu 1/8 QL pangkat 2, 1/8 QL pangkat 2. Jadi hasilnya 6,25 ton meter. Kita jadikan kilogram sentimeter dikali 1000 kali 100. Kemudian setelah menghitung MX, kita hitung IX-nya. IX ini sudah dihitung saat menghitung besaran penampang. Itu hasilnya 789. Kita lihat apakah benar 789. IX-nya oke, IX-nya 789. Kemudian kita menghitung Y. Sebetulnya langkah ini adalah menentukan titik-titik koordinat untuk membantu memudahkan dalam menggambar diagram tegangan. Oke, jadi kalian bisa tulis titik-titik koordinatnya. Caranya dengan apa? Dengan acuan koordinat-koordinat yang sudah diketahui pastinya. Kemudian setelah kalian tentukan titik koordinatnya di sini di 0,0. Nah, perlu diingat untuk menentukan titik koordinat, jadi titik 0,0 ini kalian masukkan pada titik berat penampangnya. Jadi sebenarnya jika kalian menghitung atau menerapkan titik koordinat ini, kalian bisa secara gampang menggunakan AutoCAD atau gambar berskala. Jadinya gampang, koordinatnya ketemu. Kemudian next. Nah, untuk nilai Y pada serat paling atas, selanjutnya disebut YA itu plus 23,42. Kemudian Y serat paling bawah itu adalah min 36,58. Oke, ini didapat dari sini. Ini serat atas, ini serat bawah. Jadi acuannya sudah bukan di sini lagi titik nolnya, tapi pada titik berat penampangnya. Jadi dari sini ke sini 23,42, serat bawahnya adalah 36,58. Kita hitung serat atasnya, kemudian serat bawahnya berapa dengan rumus yang sama, hanya saja YA dan YB menyesuaikan. Nah, di sini terlihat bahwa YA itu adalah hasilnya tegangan tekan
Kemudian YB itu adalah tegangan tarik. Ingat notasinya, tegangan tekan minus, tegangan tariknya adalah plus. Kalau serat bawah itu minus, serat atas itu plus. Karena mengikuti koordinat ini. Karena di sini adalah bagian minus kan, kalau ada sumbu seperti ini, dan yang atas adalah plus. Itu dasarnya. Setelah itu kalian bisa gambar diagramnya seperti yang sudah kalian gambar sebelum-sebelumnya. Sebenarnya bisa saja kalian tidak menggunakan koordinat-koordinat seperti ini, boleh-boleh saja. Nanti tergantung soalnya. Jika soalnya tidak perlu include koordinat tiap sudut-sudutnya, it's okay. Seperti yang kalian sebelumnya kerjakan, yaitu hanya sesuai dengan titik berat penampang keseluruhan. Jadi batasnya di sini. Kemudian yang selanjutnya, langkah ke-10 adalah menghitung dan menggambar diagram tegangan akibat gaya lintang sejauh 1 meter di kanan. Nah, di sini sejauh 1 meter dari kanan. Nah, jadi di sini gaya lintangnya dengan rumus seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tau sama dengan Q kali Sx per B kali Ix. Oke, ini adalah gaya lintangnya. Gaya lintang itu sudah tahu ya caranya bagaimana. Gaya lintang itu adalah gaya peletakan, sederhananya seperti itu. Jadi kita tahu di sini setengah kali 2 kali 5, jadi 2 kali 5 beban keseluruhan. Karena ini 2 tumpuan, jadi dibagi 2 sama rata 5 ton 5 ton. Yang di bawah plus, yang ini minus. Jadi gaya lintang di tengah bentang ini adalah 0. Kemudian yang terjadi adalah 1 meter dari kanan A. Gaya lintang sejauh 1 meter di kanan A adalah sebesar dk. Dengan cara perhitungan 1,5 per 2,5. 1,5 ini pakai perbandingan ya, 1,5 per 2,5 kali 5 sama dengan 3 ton. Jadi di sini ini adalah 3 ton atau 3000 kg gaya lintangnya. Nah, setelah itu kita menghitung IX-nya. IX-nya seperti yang sudah diketahui sebelumnya, bahwa IX adalah 789.799. Menghitung SX. Untuk menghitung SX, statis momen, seperti yang dijelaskan pada materi sebelum ini. Jadi kita tinjau seratnya, tiap serat horizontalnya. SX AB bawah sama 0. SX CE dan DE seperti yang tadi dengan 80 kali 12 kali 17,42. Ini jaraknya yang ini. Kemudian yang OO 30 kali 36,5, 30 kali 36,5 kali 18,29, jarak titik berat penampang keseluruhan ke jarak titik berat penampang. SXFG sama seperti sebelumnya, serat paling atas dan serat paling bawah itu tidak mempunyai penampang, jadi hasilnya 0. Kemudian penentuan lebar seratnya. Lebar seratnya 30 untuk AB, kemudian OO ini 30 juga, kemudian CE itu 80, dan DE itu adalah 30, dan FG adalah 80. Untuk mengetahui tegangan geser akibat tegangan gesernya akibat gaya lintang, kita masukkan rumusnya 3000 kali 0 untuk TAB. Di semua bilangan yang dikali 0 hasilnya 0. Untuk CE 3000 gaya lintangnya dikali dengan 167. 167 itu apa? SX per 80. 80 itu apa? 80 adalah B.
dan 789.799. Itu adalah IX, sehingga tegangan geser pada serat CE menghasilkan angka 0,79 kg per cm pangkat 2. Kemudian TOO dengan cara yang sama, kita tinggal memasukkan angkanya, masukkan angka gaya lintang, kemudian SX-nya per B-nya dikali IX. DE juga sama, caranya demikian. Dan terakhir adalah penggambaran di sana. Di sini ada tegangan geser yang O-nya itu tegangan geser yang FG-nya pada serat atas 0, kemudian serat CE-nya adalah 0,79 yang CE, kemudian yang DE itu 2,12, dan yang OO itu adalah 2,54, dan serat paling bawah adalah 0. Oke. Baik, kita sudah ada di penghujung presentasi. Semoga apa yang Ibu sudah jelaskan, setidaknya kalian sudah paham langkah-langkahnya dan bisa dimengerti. Kemudian untuk soal yang tadi, karena ada sedikit kesalahan di modul terkait dengan luas penampangnya tadi yang 48 menjadi 38, kalian bisa hitung ulang untuk latihan soal yang tadi. Bukan tugas, tapi siapa tahu nanti kedepannya bisa Ibu jadikan referensi untuk ulangan tengah semester. Jadi kalian jika mengerjakan ulang ini nanti tidak kesulitan untuk menjawab ujian tengah. Baik, itu saja dari Ibu untuk pertemuan perkuliahan kali ini. Jadi untuk kalian tetap semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatan selalu. Selamat belajar dan sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.